Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridho Ahadi dengan NIM 1215011516. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman materi dari materi Flexer sampai ke materi ALU. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Febianto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Digital. Rangkuman yang pertama adalah kode. Encoder adalah kebalikan dari decoder. Jika decoder mengubah input yang bentuknya kurang dimengerti manusia menjadi bentuk yang lebih familiar untuk manusia, maka encoder yang merupakan kebalikannya akan mengubah input yang dimengerti oleh manusia menjadi bentuk binary yang notabene bukan bahasa manusia. Prinsip cara kerja encoder yakni dari semua input yang terpasang hanya satu kaki input yang diberikan logik 1 atau high dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah signal tersebut ke format kode bit binary dengan tiap-tiap kaki input memiliki output kode tertentu. Materi yang kedua adalah rangkaian flexer. Rangkaian flexer terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian multiplexer dan yang kedua adalah rangkaian demultiplexer. Rangkaian multiplexer. Dalam dunia elektronika, sebuah multiplexer atau biasa disebut MUX merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk memilih satu atau beberapa input signal, baik analog atau digital, dengan hanya sebuah output. Sebuah multiplexer dapat dianggap sebagai suatu rangkaian yang menerima multiple input dan menghasilkan single output yang dipilih. Salah satu contoh multiplexing ialah pada saat beberapa perangkat periferal berbagi satu jalur transmisi atau bus untuk berkomunikasi dengan komputer. Hanya satu perangkat yang dapat terhubung dengan komputer pada satu waktu, yakni perangkat yang dipilih. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian demultiplexer. Sedangkan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux merupakan sebuah perangkat yang menerima sebuah input signal dan melakukan pemilihan satu dari banyak jalur data output yang mana terhubung dengan satu input tersebut. Biasanya multiplexer sering digunakan dengan sebuah complementary demultiplexer pada bagian penerima akhir. Sebuah demultiplexer merupakan perangkat dengan fitur single input, multiple output, switch. Sebuah demultiplexer menerima satu data input yang dipilih dan menghasilkan beberapa data output. Demultiplexer meneruskan satu data input ke beberapa output tergantung pada nilai dari input yang dipilih. Materi selanjutnya adalah rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial terbagi menjadi tiga, yaitu flip-flop, counter, dan register. Yang pertama ada flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian digital yang memiliki dua keadaan stabil dan dapat menyimpan informasi sebesar 1 bit data binar yang dinyatakan dalam sistem binar yaitu 0 atau 1. Flip-flop disebut juga sebagai latch karena flip-flop jika diberi suatu informasi atau sinyal, maka informasi atau sinyal itu akan terkunci di dalamnya. Yang kedua adalah rangkaian counter. Pencacah atau counter merupakan jenis khusus dari register yang dirancang guna mencacah atau menghitung jumlah pulsa-pulsa data yang tiba pada masukannya. Terdapat dua jenis pencacah atau counter. Yang pertama, pencacah sinkron atau synchronous counter yang beroperasi serentak dengan pulsa clock yang kadang-kadang disebut juga pencacah deret atau series counter atau pencacah jejer. Yang kedua, pencacah tak sinkron atau asynchronous counter yang beroperasi tidak serentak dengan pulsa clock, pencacah kerut,
ripple counter. Dan yang terakhir adalah rangkaian register. Register adalah himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca dan ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Fungsi dari register kadang-kadang lebih dari hanya sekedar menyimpan data, tetapi dapat juga mengolahnya secara terbatas, misalnya menggeser ke kiri atau ke kanan. Materi yang selanjutnya adalah memori. Memori merupakan komponen pokok yang harus ada pada setiap sistem mikroprosesor. Dalam sistem digital, memori adalah kumpulan dari beberapa sel latch yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan atau menyajikan kembali data atau informasi. Ditinjau dari sistem akses, ada 2 jenis memori, yaitu yang pertama Random Access Memory atau RAM, yang kedua adalah Read Only Memory atau ROM. Yang pertama RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu daya dimatikan. Yang kedua adalah ROM. ROM atau Read Only Memory adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini dapatnya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Materi yang terakhir adalah ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmetika dan logika. Contoh operasi aritmetika adalah operasi perjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner 2's complement. ALU data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register, sebelum disimpan dalam memori. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.